Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada tahun 2022, banyak sekali perusahaan startup asal Indonesia yang mulai bertumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah perusahaan Sayurbox. Sayurbox sendiri merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang ekonomi agrikultur. Oke, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Khorudin dengan NIM F0321150. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Didik Prasetyanto. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. Karena kita harus tahu dan mengenal perusahaan yang akan kita analisis. Dan juga ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pada tahun 2016, Sayurbox ini didirikan oleh 2 orang founder. Yang pertama ada Amanda Susanti dan Rama Noto Widyo. Ide Amanda membuat Sayurbox ini dilatar belakangi oleh keinginan ingin hidup sehat. Selain itu juga sebagai bentuk keprihatinannya terhadap perbedaan jarak harga antara petani dan konsumen. Misinya sangat sederhana, agar para konsumen tidak membeli sayur dan buah impor, tetapi cukup membeli dari petani lokal namun memiliki kualitas seperti buah dan sayur impor. Dengan mengusung bisnis farm to table yang memungkinkan konsumen mendapatkan berbagai bahan segar yang berasal dari petani lokal yang bermitra dengan Sayurbox. Nah, kita masuk ke analisis sistem informasi manajemennya. Pada tahun 2019, Sayurbox menggunakan computing dari penyedia layanan cloud ke Amazon Web Service atau AWS untuk mengurangi biaya overhead dan memanfaatkan penawaran terkelola seperti Amazon Document DB dan Amazon Elasticsearch Service. Elasticsearch membantu aktivitas pengawasan dan analitik yang dilakukan dalam operasi Sayurbox dan sistem manajemen gudang untuk menilai tingkat permintaan dan menyesuaikannya dengan sumber pasokan. Pelanggan pun dapat memesan di situs web dan aplikasi Sayurbox. Startup ini menggunakan Amazon Relational Database Service atau RDS untuk mengotomisasi manajemen inventaris. Selanjutnya ada TPS atau Transaction Processing System. Berupa proses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, struk penjualan, order pembelian, dan rekening keuangan. TPS ini juga memperbarui database yang digunakan untuk perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi sebagai pengatur alur keluar dan masuknya transaksi yang terjadi di Sayurbox. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Sayurbox. Book order juga termasuk TPS di dalamnya. Terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentu, lokasi awal dan tujuan, dan lain-lainnya. Baik, setelah tadi menganalisis sistem operasi bisnisnya, kita masuk ke sistem keputusan manajemen. Yang pertama ada manajemen information system yang dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis MIS yang menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan yang berguna untuk efisiensi operasional laporan data monitoring, layanan, dan customer relationship management yang menjadi
kebutuhan bagi pihak manajemen untuk mendapatkan data khusus, misal statistik dan data pemesanan dan transaksi dari user, ataupun kinerja dari driver atau suksesor layanan lainnya seperti petani yang ada di Devis. Selanjutnya ada Decision Support System yang menjadi lanjutan dari Manajemen Information System dan Transaction Processing System. Decision Support System adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen, gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah suatu tertentu dengan tepat dan khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya, menjadi acuan manajer Sayurbox sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau ekspansi usaha bisnisnya dan menentukan dan dalam rekrutmen driver atau petani atau subsektor layanan baru serta pengembangan layanan yang selanjutnya akan dilakukan. Untuk tipe bisnis dari perusahaan Sayurbox sendiri termasuk bisnis ke konsumen, karena pada sistem mempertemukan antara petani yang seorang pihak produsen dan konsumen yang merupakan pengguna akhir. Kata lain, bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Oke, usai sudah paparan tentang analisis sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan startup Sayurbox. Semoga menjadi wawasan baru untuk para teman-teman sekalian. Oke, see you next time. Thanks to watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.